Izin untuk memulai ya Pak ya. Baik. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, Adik. Baik, sebelumnya perkenalkan Pak ya. Nama saya Pak Sofyan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Saya selaku pembimbing dari Diah dan juga Mela ya di sini ya. Melia iya Pak. Nah, ya Melia ya. Ya, Melia dan Diah. Jadi mereka merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran yang kebetulan sedang menempuh mata kuliah ilmu kedokteran komunitas atau community medicine. Dalam hal ini adalah untuk melakukan kegiatan uh, family oriented medicine. Nah, artinya seperti keluarga binaan untuk bagian kesehatan. Dan kali ini untuk mahasiswa kita itu sedang melakukan apa yang disebut dengan promosi kesehatan. Jadi kemarin pada pertemuan pertama diskusi tentang masalah-masalah apa saja, identifikasi masalah kesehatan yang ada di tempat Bapak dan Ibu, terus kemudian kita berdiskusi mengenai rencana intervensi ataupun penyuluhan. Sebelumnya saya mewakili Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Mohon maaf, ini malam-malam jadi mahasiswa kita berkunjung ke tempat Bapak, Ibu, dan Adik itu mengganggu waktu istirahat malamnya mungkin mau istirahat. Nah, mungkin menyempatkan waktu sejenak untuk adik-adik melakukan belajar promosi kesehatan. Jadi tahapan ini masih proses belajar ya. Jadi untuk menyiapkan dari mahasiswa bagaimana nanti ya ini kan insya Allah calon-calon dokter ya. Amin. Baik, mungkin untuk dia dan Melia, silahkan untuk waktunya untuk melakukan promosi kesehatan ataupun penyuluhan. Baik, dipersilahkan dia. Terima kasih Pak. Jadi selamat malam Bapak dan Ibu. Sebelumnya terima kasih karena telah menjadi keluarga binaan dari saya dan juga Melia. Nah kemarin kan kita sudah melakukan wawancara dan itu ditemukan beberapa masalah yang nantinya akan menimbulkan masalah kesehatan gitu di keluarga ini. Tapi kalau bisa kita sekarang melakukan penyuluhan untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan itu. Nah tujuannya agar bisa menerapkan perilaku hidup sehat dan juga mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang sudah ditimbulkan di riwayat sebelumnya. Nah, mungkin selanjutnya bisa langsung dijelaskan oleh teman saya. Mungkin di sini kita sudah menyiapkan materi-materi. Bapak sama Ibu bisa bantu dibaca dan saya akan menjelaskan sekiranya ada yang kurang mengerti. Jadi hipertensi ini kalau dalam masyarakat luas itu biasanya dikenal dengan tekanan darah tinggi. Nah, di halaman berikutnya, apa sih yang dikatakan tekanan darah tinggi itu? Nah, tekanan darah tinggi itu adalah ketika keadaan darah kita diperiksa itu berada pada angka 140/90 atau bisa lebih. Nah, tekanan darah tinggi itu biasanya itu diam-diam mematikan Pak Bu. Kenapa sih begitu? Karena dikarenakan semua orang yang tekanannya darah tinggi itu nggak semuanya mempunyai gejala. Jadi dia itu ketika tidak terkontrol tiba-tiba akan mengalami kematian atau mengalami komplikasi lainnya yang sangat berbahaya. Nah, tekanan darah tinggi sendiri itu bukan tiba-tiba datang, tapi dia juga ada asal-usulnya nih Pak Bu. Jadi asal-usulnya itu apa sih? Ada yang bawaan dari diri kita sendiri, ada juga yang karena keluarga keturunan gitu. Kalau yang dari keturunan itu tuh biasanya riwayat keluarga-keluarga terdahulu seperti bapak, kakek, dan lain sebagainya. Atau umur juga bisa mempengaruhi, seperti yang pernah saya baca, bahwa semakin tua umur kita itu tuh berpotensi untuk terkena hipertensi atau darah tinggi.
jenis kelamin juga seperti itu. Nah, ada juga yang sangat mempengaruhi di kehidupan kita sehari-hari, seperti contohnya orang yang kegemukan atau obesitas itu mempunyai resiko untuk tekanan darah tinggi. Atau misalnya orang yang mengkonsumsi rokok ataupun mengkonsumsi alkohol. Nah, kita juga kan dianjurkan untuk 30 menit olahraga, tapi biasanya orang-orang yang kurang olahraga setiap harinya itu berpotensi untuk hipertensi juga. Lalu di sini ada tulisannya dislipidemia. Jadi dislipidemia ini adalah suatu penyakit di mana lemak di dalam darah kita itu tinggi, Pak Bu, gitu. Lalu ada juga kan biasanya kalau umur bertambah, pikiran juga bakal bertambah banyak. Nah, stres juga ternyata mempengaruhi penyakit hipertensi atau darah tinggi. Pertama lagi buntu ya. Iya. Kalau buntu biasanya banyak pikiran, bisa hipertensi. Lalu tadi kan gaya hidup. Ada juga pepatah yang ngomong apa yang kita konsumsi itulah ciri dari kesehatan kita gitu. Nah, untuk hidup sehat kita harus mengatur pola makan kita, Pak Bu. Nah, di sini ada contohnya gula. Jadi ternyata gula itu biasanya itu baiknya dikonsumsi 4 sendok makan aja per hari. Contohnya mau ngeteh, mau ngopi itu kan pasti menggunakan gula. Ternyata gula itu tidak baik jika kita konsumsi terlalu banyak. Lalu ada juga garam. Nah, garam ini hati-hati, kekurangan garam bisa terkena penyakit kayak gondokan gitu. Kelebihan juga bisa terkena penyakit hipertensi. Jadi minimal itu 1 sendok teh gitu, nggak boleh lebih dan kurang. Lalu untuk memperbaikinya kita juga harus mengkonsumsi makanan yang tinggi protein tapi rendah lemak. Tinggi protein itu bisa kita dapat dari ikan, kacang-kacangan, tempe, tahu. Nah, kalau lemak ini biasanya tuh jeroan yang paling disukain gitu kan. Atau makanan yang santan-santan, biasanya goreng-gorengan itu lemaknya tuh tinggi. Lalu untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita itu sebenarnya diwajibkan untuk memakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu sebenarnya kan macam-macam buah dan sayur itu banyak. Sekiranya bapak sama ibu atau adiknya yang suka gitu, jangan diperberat konsumsinya. Nah, biasanya itu 500 gram atau lebih gitu konsumsi buah dan sayur. Selanjutnya, nah, misalnya nih Pak, keluarga Bapak atau Ibu ada potensi untuk terkena penyakit hipertensi atau sudah pernah periksa di dokter dan didiagnosis ternyata Bapak Ibu hipertensi. Nah, karena hipertensi ini penyakitnya berlarut-larut, jadi kita harus mengontrolnya di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu, tipsnya itu adalah kita harus tahu nih Pak Bu, tekanan darah normal kita itu berapa sih sebagai manusia yang normal gitu. Nah, tekanannya itu adalah 120/80. Nah, karena kita sudah tahu tekanan darah normal, kita harus sering-sering mengecek. Tadi kan sudah dikatakan bahwa penyakit ini diam-diam mematikan. Jadi walaupun kita ngerasa keadaan diri kita sehat, kita tetap harus rutin mengecek tekanan darah kita, bisa di puskes, di klinik, atau pelayanan kesehatan terdekat yang tidak memperberat. Lalu selanjutnya, ketika misalnya sudah didiagnosis, otomatis kan dokter memberikan obat. Nah, obat itu sebaiknya kita simpan di rumah agar ketika misalnya malam-malam atau tidak sempat ke klinik, kita bisa minum obat itu untuk memperingan sementara, baru ke dokter. Nah, biasanya itu kan obat-obatnya itu kan ada efek samping. Jadi agar Bapak Ibu bisa menanggulangi efek sampingnya, Bapak Ibu tahu efek samping dari obat tersebut gitu. Lalu hati-hati untuk minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Karena hipertensi ini banyak komplikasinya yang memperberat. Lalu di lembar selanjutnya, tadi kan sudah disebutkan kalau hipertensi ini ketika tidak dikontrol, tiba-tiba dia datang ke dokter dengan keluhan stroke gitu atau jantung, itu karena merupakan komplikasi dari hipertensi sendiri gitu. Ada juga yang penyakit ginjal, ada juga yang mengganggu mata karena hipertensi itu mengganggu retina dari mata kita. Terus hipertensi itu kan disebabkan darahnya itu kan istilah gampang itu penuh lemak gitu ya Pak Bu. Jadi sirkulasi di darah kita itu nggak lancar. Nah, jadi menyebabkan penyakit pembuluh darah tepi.
Bisa juga kalau misalnya udah nyampe ke saraf, ke otak, otomatis mengganggu gangguan dari ingatan kita dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah pencegahan dari hipertensi dijelaskan oleh teman saya dia. Jadi tadi kita udah bareng-bareng belajar tentang hipertensi. Nah, ada baiknya mumpung sekarang kita masih sehat, sebaiknya kita melakukan pencegahan untuk hipertensi ini sendiri. Nah, sebenarnya pencegahan ini nggak cuma untuk hipertensi, tapi bisa juga untuk mencegah penyakit lain, asal kita melakukannya dengan baik. Nah, pemerintah sendiri memiliki program yang namanya Cerdik. Cerdik ini punya singkatannya masing-masing. Nah, agar mudah diingat, kita akan bahas satu persatu ya Pak, Ibu. Jadi yang pertama C. C-nya itu cek kesehatan secara rutin. Nah, kalau misalnya sekarang kita cek kesehatannya nunggu kita sakit, itu sebaiknya kita ubah menjadi kita cek kesehatannya secara rutin. Misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Karena mencegah itu sangat baik daripada mengobati yang sudah sakit. Maka dari itu kita harus kontrol secara rutin. Walaupun tubuh kita sehat, tapi kita nggak tahu dalam tubuh kita ini sebenarnya ada keluhan atau tidak ya. Nah, yang kedua, enyahkan asap rokok. Maksudnya kita itu tidak boleh sering-sering menghirup asap rokok dan dilarang merokok. Karena dalam rokok sendiri yang kita tahu itu ada zat-zat yang menyebabkan kanker, menyebabkan dan meningkatkan tekanan darah. Jadi rokok itu nggak hanya menyebabkan darah tinggi, tapi bisa menyebabkan penyakit lain kayak kanker dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga R, rajin aktivitas fisik. Nah, rajin aktivitas fisik ini minimal secara rutin kita lakukan 30 menit setiap hari. Jadi kalau bisa 30 menit itu setiap hari kita sisihkan untuk olahraga, misalnya jalan atau lari-lari kecil atau bersepeda atau misalnya olahraga kesukaannya ibu-ibu dan bapak-bapak boleh dilakukan setiap hari. Yang keempat adalah D, diet seimbang. Nah, diet seimbang ini tadi juga sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau misalnya kita itu harus membatasi konsumsi gula hanya 4 sendok makan dan garam hanya 1 sendok teh. Kemudian kalau kita makan juga nggak boleh pilih-pilih, kita harus makan seperti nasi, sayur, buah-buahan, dan juga lauk pauk itu kita campur. Dan yang kelima itu ada istirahat cukup. Maksudnya istirahat cukup ini kita nggak akan membiarkan tubuh kita itu bekerja terus setiap hari 24 jam. Melainkan kita juga harus mengistirahatkan tubuh kita agar pagi hari kita bisa melakukan aktivitas fisik lagi. Nah, minimal tidur itu biasanya 5-8 jam per hari. Nah, kemudian yang keenam adalah kelola stres. Jadi tadi sudah dijelaskan juga kalau stres itu bisa menimbulkan penyakit seperti hipertensi dan darah tinggi atau juga penyakit saluran pencernaan Bapak Ibu. Maka dari itu ketika kita hidup ini harus dijalani dengan santai. Kalau ada masalah kita hadapin dan sebisa mungkin kita nggak memikirkan itu terus-menerus karena nantinya akan menjadi stres dan menimbulkan banyak penyakit. Nah, sekarang kita mau belajar untuk mengonsumsi gizi seimbang. Untuk kita tahu, seperti yang kita tahu, ada fit. Seperti yang kita tahu, konsumsi gizi seimbang ini sangat diperlukan untuk kesehatan kita dan ini juga bisa untuk mencegah penyakit-penyakit lain asal kita menerapkannya setiap hari. Nah, ini namanya isi piringku. Nah, kita mulai dari yang pertama itu adalah makanan pokok. Makanan pokok itu terdiri dari yang warna ungu, ini bisa terdiri dari nasi, kemudian bisa juga kita tukar dengan kentang atau mie atau gandum atau juga bisa roti. Nah, biasanya kita itu mengkonsumsinya 3 centong nasi kalau misalnya dalam satu piring ini. Nah, kalau kan ini bisa dilihat ya, kalau misalnya si nasi ini porsinya lebih banyak daripada si lauk pauk, tapi sama dengan sayuran. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya warna coklat ini ada lauk pauk. Nah, lauk pauk ini biasanya berupa kayak ikan, daging, ayam, bisa juga tempe, tahu, telur, kacang-kacangan juga bisa. Yang biasanya kita sukain
Nah, ini tuh biasanya kita pakai dalam satu piring itu bisa terdiri dari 2 potong ayam atau juga 2 potong tempe. Nah, kemudian buah-buahan. Nah, ini mungkin sering kita lupain ya dalam kita mengkonsumsi sehari-hari. Padahal ini juga sangat penting dalam isi piring kita. Nah, buah-buahan ini bisa disesuaikan dengan kesukaan ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga Mbak. Jadi, misal Mbak suka semangka, boleh tuh dimakan semangka begitu. Dan bisa ganti-ganti aja setiap hari. Nah, itu porsinya sama dengan lauk pauk. Biasanya 2 potong atau 2 buah jika buahnya itu yang kecil-kecil. Nah, selanjutnya ada juga sayuran. Nah, sayuran ini kita juga bisa sesuaikan dengan kesukaan kita, tapi juga nggak boleh sayuran itu terus-terusan yang sama. Artinya ganti-ganti setiap hari. Nah, makan sayur ini kan banyak banget manfaatnya. Selain itu bisa melancarkan buang air besar dan juga mencegah terjadinya sulit buang air besar. Nah, biasanya kalau sayuran ini kita pakainya 1 mangkok atau sama dengan si nasi ini kalau di gambar piring. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan gaya hidup sehat yang lain seperti minum air minimal 2 liter atau 8 gelas sehari. Seperti bangun tidur kita minum, setelah makan, kemudian mau tidur juga kita minum. Jadi bisa diakumulasikan itu menjadi 8 gelas per hari. Karena kita kekurangan air juga akan memberikan haus nantinya tubuh kita seperti itu. Jadi yang selanjutnya itu ada olahraga teratur. Mungkin tadi juga sudah dibahas kalau olahraga teratur itu minimal 30 menit sehari. Jadi harus kita lakukan minimal olahraga-olahraga yang kecil. Kemudian jaga kebersihan. Nah, jaga kebersihan ini kita lakukan dengan cuci tangan sebelum makan atau membersihkan diri setiap hari. Dan yang terakhir adalah pantau berat badan. Nah, jika kita sudah melakukan konsumsi gizi seimbang ini, berat badan kita mestinya harus juga terkontrol, kayak nggak boleh kegendutan dan nggak boleh kekurusan gitu. Karena jika kegendutan juga kita akan mudah terserang penyakit. Maka dari itu makan seimbang, olahraga seimbang, dan minum juga seimbang. Kalau kekurusan terserang angin, melayang. Gini, pertama terima kasih Pak Dasen. Kami keluarga sudah diberi kesempatan untuk mendapat katakanlah penyuluhan ini dari adik-adik mahasiswi kedokteran Unila. Terima kasih karena banyak masukan-masukan informasi yang sebenarnya sangat kami butuhkan selaku masyarakat supaya bisa berpola hidup sehat. Nah, ini adik berdua saya mau tanya ini ya. Dalam piring ini kan sudah jelas ya apa konsumsi yang harus kita makan, jenis-jenisnya tiap hari. Nah, saya pertama seandainya dalam piring ini ada yang kita tinggalkan, apa pengaruhnya? Seperti contoh, kita banyak pola hidup masyarakat yang mau diet itu nggak makan nasi, makannya buah-buahan aja, sayur-sayuran aja gitu. Dengan pola seperti itu, apa memang dibetulkan menurut kesehatan? Karena banyak yang berpikir itu cara diet, gitu ya. Nah itu. Sementara kita kalau melihat dari bentuk piring ini, artinya semua harus kita konsumsi, baik nasi, lauk pauk, buah-buahan, sayuran. Apa dibenarkan kalau seandainya kita tinggalkan nasi, ikan, kita cuma makan buah-buahan yang penting kenyang. Pertama itu ya. Kemudian minum air mineral ini, kalau saya memang hobinya minum. Sekarang kalau dikatakan 8 gelas per hari, saya bisa 16 per hari. Nah, apakah dengan seperti itu berpengaruh gitu? Apa memang harus maksimal 8 atau minimal 8? Karena bagi saya minum itu apa ya,
semacam kegemaran gitu, enggak haus saya minum. Jadi apa kalau lebih dari 8 gelas lalu berpengaruh terhadap terutama masalah hipertensi. Karena terus terang saja saya terkadang 150 itu Pak dosen saya masih enjoy gitu. Katanya sih dengan usia saya 150 itu normal. Sementara kalau dari penjelasan adik-adik ini kan ketika sudah lebih dari 120/80 itu sudah masuk hipertensi. Sementara saya terkadang diukur 150 itu kata dokter tinggi, tapi saya kok ngerasa nggak tinggi gitu. Apa benar nggak pendapat seperti itu, pendapat pribadi saya? Karena terkadang saya berpikirnya bahwa yang namanya hipertensi itu ketika darah kita tinggi, lalu terasa oleh tubuh kita bahwa kita tidak sehat. Apakah benar pendapat saya selama ini bahwa walaupun tinggi 150, tapi kalau badan saya oke-oke aja, saya berpikir itu wajar, normal. Gitu. Apa pendapatnya? Benar nggak itu? Apa harus diturunkan jadi 130 gitu? Yang dikatakan tekanan darah itu normal, atau memang harus 130? Atau begitu saya merasakan tidak ada gejala apa-apa pada tubuh saya, walaupun dia tinggi, saya berpikir itu normal. Nah, dua pertanyaan itu. Mungkin yang pertama saya izin menjawab yang tadi Bapak bilang apabila diet dia biasanya banyak mengkonsumsi buah tapi tidak mengkonsumsi karbohidrat dan protein lainnya. Nah sebenarnya yang saya tahu definisi diet itu adalah dia itu mengatur pola makan kita. Jadi diet itu bisa untuk menggemukkan badan ataupun mengkuruskan badan. Nah, diet yang baik itu adalah diet dengan gizi seimbang, di mana sebenarnya Pak Bu, tubuh kita itu sangat membutuhkan karbohidrat, sangat membutuhkan protein, walaupun kita sedang menjalani diet. Jadi, diet yang benar itu kalau menurut kami adalah mengganti pola makan kita yang tadinya biasanya makan. Menurut kami itu menurut kesehatan. Menurut yang saya baca. Iya, artinya dari teori kesehatan seperti itu, bukan pendapat pribadi toh. Ya, mengganti dari karbohidrat itu bukan tidak mengkonsumsi karbohidrat. Jadi misalnya karbohidrat dari nasi itu kan gulanya tinggi. Ketika kita lagi diet hipertensi, maka kita mengganti si nasi ini dengan yang karbohidratnya lebih rendah. Contohnya nasi putih kan tinggi, kita ganti nasi merah untuk mengganti karbohidratnya. Nasi merah itu apa karena dikasih pewarna makanan? Nasinya? Kalau setahu saya tidak, nasi merah itu memang ada jenisnya ya, nasi merah. Iya, saya kira nasi putih dikasih pewarna merah kan? Tidak, biasanya dia memang dari padinya juga sudah untuk bibit merah gitu, Pak. Memang dari alamnya udah nasi merah ya. Iya, atau enggak kita misalnya mengkonsumsi nasi tadinya 2 piring, kita kan kalau diet itu kan harus terus menerus. Jadi yang saya baca itu pelan-pelan merubah hidupnya. Jadi nggak langsung tadinya dari drastis, makan nasi, langsung drastis nggak makan nasi sama sekali. Tapi kita coba pelan-pelan. Yang tadinya 2 piring, yuk kita coba 1 piring dulu gitu. Nanti dikurangin sesuai dengan porsinya. Atau bisa mengganti dengan nasi merah karbohidratnya. Atau juga bisa mengganti dengan umbi-umbian yang lebih sehat lagi. Kalau tanggal tua ya. Nah, untuk protein sendiri, otomatis kan tubuh kita, apalagi yang saya tahu dari intervensi kemarin, Bapak kan kerja dari pagi sampai sore, jika tidak mengkonsumsi karbohidrat, otomatis kita juga tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya, karena tubuh kita butuh energi untuk melakukan sesuatunya itu. Jadi kalau untuk mengkonsumsi buah bagus, tapi kita seimbangi dengan karbohidrat dan proteinnya. Yang kedua, masalah minum. Boleh tidak minum lebih dari 8 gelas? Jadi kalau minum ini sebenarnya boleh kalau misalnya lebih dari 8 gelas. Yang nggak boleh itu dia kurang dari 8 gelas karena di sini juga sudah ada tulisannya minum air mineral minimal 2 liter atau 8 gelas per hari. Nah, kalau memang kita kelebihan dalam 8 gelas itu
juga nggak apa-apa, karena yang ngerti tubuh kita itu butuh minum kan diri kita sendiri. Ketika kita sudah haus, kita boleh minum, karena dalam tubuh kita di sini kalau misalnya tidak mendapatkan cairan, itu akan susah dalam mencerna makanan-makanan yang lain seperti itu, Pak. Mungkin Kalau terakhir, kalau masih boleh bertanya, berat badan ideal itu bandingannya gimana? Nah, kalau berat badan ideal sebenarnya itu ada rumusnya, Iya, dan ada juga angka-angkanya untuk menentukan dia kurus atau kelebihan atau juga dia kegemukan gitu. Nah, itu rumusnya sebenarnya kemarin sudah kami hitungkan, Pak, untuk keluarga sendiri. Itu untuk Bapak sendiri itu bahasanya Sudah gemuk saya. tapi masih di bawah obesitas, itu yang masih overweight, jadi kelebihan sedikit seperti itu. Kalau misalnya dia rumusnya sebenarnya berat badan per tinggi dikuadratin. Jadi ya nanti kalau misalnya dia kurang dari 25 itu normal. Terus kalau misalnya lebih dari 25 dia kelebihan berat badan. Tapi kalau lebih dari 20, lebih dari 30 dia itu masuknya ke obesitas atau kegemukan kayak gitu. Saya paham. Terima kasih. Kalau masih ada yang mau dijelaskan. Tadi yang tentang tekanan darah yang kata Bapak tadi, Bapak 150 masih ngerasa badannya baik-baik aja. Oke. Sebenarnya ini nenek saya juga kayak gitu. Malah nenek saya itu kayak lebih dari 180, beliau masih sehat-sehat aja kayak gitu. Nah, sebenarnya secara teoritisnya itu ketika awalnya itu memang tubuh kita merasakan sakit ketika berat badan tekanan darah kita tinggi. Tapi jika tinggi itu terus menerus, tubuh kita ini istilahnya akan kebal, tapi lama-lama akan rusak gitu. Jadi sebenarnya kita nggak tahu dalam tubuh kita ini gimana, tapi kalau misalnya tekanan darahnya tinggi tapi kita merasa biasa aja, bisa jadi tubuh kita ini secara tidak langsung sudah kebal, namun lama-lama akan menggerogoti sendiri seperti itu. Intinya bahwa tekanan darah itu tidak mesti ada akibat terhadap tubuh kita. Artinya tekanan darah harus normal 130 per 120/80. Ketika lebih ada yang dirasa atau tidak di tubuh kita, tetap harus kita turunkan. Gitu ya. Oke. Jaga-jaga dan hati-hati. Iya. Mungkin kalau dari ibunya ada pertanyaan, Bu? Jadi saya mau tanya, pertama, kenapa garam itu dapat menyebabkan hipertensi, harus dikurangi pemakaiannya itu? Dan kedua, apakah benar seperti kita selain obat, timun-timun gitu, makan itu bisa bisa menurunkan hipertensi darah kita? Sebelumnya yang saya baca, garam itu dia itu mempunyai apa namanya, iodium, Pak Bu. Nah, iodium itu di mana dia itu di dalam tubuh mengikat air. Jadi ketika kita minum sebanyak mungkin, kalau misalnya kita mengkonsumsi garam sebanyak mungkin, air yang kita minum itu akan keikat, bahasanya gitu, Bu. Nah, ketika air keikat, si darah ini kan nggak bisa terganggu, si sirkulasi darahnya di dalam tubuh kita itu terganggu. Ketika darah terganggu, ada yang kesumbat, ditambah ada lemak-lemak yang lainnya nggak bisa dilancari oleh air, maka menyebabkan tekanan darah kita itu menjadi tinggi. Terus untuk katakanlah mengantisipasinya, selain untuk menormalkan darah, selain obat, apakah benar kalau kita seperti mengkonsumsi timun dan lain-lain sehingga bisa menurunkan tekanan darah itu? Karena memang kalau dari pola makan gizi seimbang ini kan ada buah-buahan, sayur-sayuran ya. Nah, maksud saya bagaimana kalau kita banyak mengkonsumsi yang katanya di masyarakat, pemahaman masyarakat menormalkan darah, menurunkan hipertensi,
hipertensi itu seperti jus timun atau langsung makan timunnya itu, apakah memang seperti itu? Apakah itu apa ya istilahnya itu apa sekedar cerita-cerita atau memang menurut teori kesehatan dibenarkan ketimun itu? Karena saya sendiri merasakan ketika ada gejala dalam tubuh saya yang saya berpikir bahwa itu tekanan darah saya naik, saya biasanya mengkonsumsi ketimun itu. Kadang saya kata istilah anak-anak sekarang water infus ya, water infusnya isinya timun gitu, dan memang berdampak terhadap yang saya rasakan ketika saya minum itu. Alhamdulillah yang tadinya agak minut-minut di pundak itu hilang. Ya. Izin menjawab mungkin ya Pak. Jadi sebenarnya kalau untuk timun ataupun sayuran yang lainnya itu dikatakan benar-benar obat, dikatakan benar-benar bisa obat itu jika ada suatu penelitian yang sudah meneliti dan sudah bertahun-tahun meneliti tentang itu kalau dia itu bisa menurunkan darah. Tapi yang saya tahu si timun ini dia itu terdapat zat-zat yang bisa mengontrol tekanan darah, makanya timun itu bisa menurunkan tekanan darah. Contoh zatnya itu kayak sodium dan kalium. Nah, ketika sodium sama kalium di dalam tubuh kita, dia itu bisa untuk membantu memperlancar darah kita sehingga tekanan darah kita bisa turun. Dan infused water juga yang saya tahu itu tuh baik bagi kesehatan. Karena yang pertama, minum air putih itu sudah baik, ditambah lagi dicampur dengan timun dan lain sebagainya, itu bakal menambah kesehatan kita. Saya paham. Terima kasih atas keterangan-keterangan, katakanlah pencerahan lah bagi kami di keluarga bahwa kesehatan itu sangat penting dan memang seperti tekanan darah, saluran darah itu saya banyak baca di artikel, salah satu unsur penyebab umur panjang itu ketika saluran darah, tekanan darah lancar-lancar aja. Jadi kalau ngelihat kesimpulannya ini, ya kita harus berpola sehat. Ya, terima kasih. Masih ada yang mau? Mungkin kita tarik kesimpulan dari diskusi hari ini ya Pak Bu ya, bahwa hipertensi atau tekanan darah itu kan di mana tekanan darah kita lebih dari 140/90. Tekanan darah kita itu tidak hanya menyebabkan kita untuk melakukan aktivitas yang susah dan lain terganggu lain sebagainya, tapi merusak organ-organ dan mempunyai banyak komplikasi lainnya. Mengatur pola hidup yang sehat itu bisa untuk mencegah dari tekanan darah kita yang tinggi, karena apapun yang kita makan itu akan berdampak pada kesehatan kita, tapi tidak langsung berdampak, itu ada jenjang waktu prosesnya. Jadi sejak dini kalau misalnya kita mengkontrol pola hidup kita di kemudian hari, di hari tua kita insya Allah akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Maka dari itu pentingnya kita tahu bagaimana cara mencegah penyakit itu terlebih dahulu daripada kita sakit dulu baru kita tahu cara pencegahannya. Kayak gitu. Harapan kami kita bisa bersama-sama menerapkan, terutama yang ini apabila sudah diterapkan boleh dilanjutkan, tapi jika belum boleh mulai diterapkan mulai dari sekarang Pak, karena jaminannya di hari tua nanti kita akan terbayar seperti itu. Bagaimana Bapak? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih ya untuk Melia dan Dia ya. Jadi begitu Pak ya. Jadi dari mahasiswa itu belajar bagaimana untuk menyampaikan informasi mengenai bagaimana kita melakukan perencanaan untuk kesehatan, untuk mencegah dari penyakit hipertensi ya, karena saat ini temanya hipertensi. Mungkin ada beberapa tadi ada mahasiswa yang kurang pas ya, ataupun dalam penyampaiannya itu mohon dimaklumi karena dari mahasiswa adik-adik ini sedang belajar
bagaimana nanti dia sudah tidak canggung lagi pada saat mereka jadi dokter gitu kan ya. Amin. Nah, ada beberapa informasi seperti tadi yang ditanyakan oleh Bapak mengenai gizi seimbang. Kalau misalkan salah satu komponen dari isi piringku itu tidak ada, itu nanti jatuhnya tidak seimbang. Seperti itu. Mungkin kalau misalkan tidak ada, dapat disubstitusi ataupun diganti dengan sumber, misalkan yang nggak ada nasi, berarti cari sumber karbohidrat lainnya. Contohnya singkong, contohnya mungkin jagung, ataupun nasi jagung. Seperti itu tadi. Terus kemudian tadi yang dimaksudkan mahasiswa itu bukan kandungan glukosa, tapi indeks glikemik pada beras merah, ya itu lebih baik dibandingkan dengan yang beras putih. Jadi bukan kayak beras kuning, nasi kuning gitu Pak ya. Jadi ada beberapa produksi gitu kan, beras merah ataupun nasi merah gitu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa mungkin perlu diganti biar untuk isi piringnya itu bisa memenuhi gizi seimbang. Kalau misalkan tidak ada protein, mungkin ganti protein hewani diganti dengan protein nabati. Jadi yang dulu kita itu mungkin pas waktu dahulu kita mengertinya adalah 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang diganti dengan gizi seimbang. Nah, untuk masalah cairan itu kan 70% kurang lebih itu manusia itu kan komponennya dari air ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada minimal untuk konsumsi. Terkadang pun kalau misalkan dari 8 gelas aja itu sebenarnya tidak cukup 1 liter. Jadi kalau misalkan 8 gelas itu biasanya ukuran takarannya itu pun juga masih kurang. Karena kalau misalkan kita 8 gelas itu kadang-kadang kan nggak full tuh. Ada yang 3/4 gelas gitu kan ya Bapak ya. Kita udah ngomong 1 gelas itu. Kita ngomongnya dalam 1 gelas itu. Terus kemudian juga tadi ada penyampaian kenapa kok ketimun, yaitu salah satu jenis bahan makanan yang tinggi kalium yang membantu untuk pengeluaran sodium ataupun dari garam dalam tubuh. Jadi seperti itu Bapak. Jadi mungkin saya segera melengkapi dari informasi yang telah diberikan oleh adik-adik semuanya. Dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak atas waktunya Bapak, Ibu telah menyempatkan di sini sebagai keluarga binaan dari adik-adik dan juga mungkin sudah menerima untuk adik-adik semua di sini. Semoga Bapak, Ibu diberikan kesehatan selalu dan juga mohon doanya untuk adik-adik agar dimudahkan, dilancarkan dalam studinya agar biar cepat jadi dokter ya. Amin. Selanjutnya Baik. Pak dosen, kami sekeluarga mengucapkan terima